Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Gigi Pambudi Utomo, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Berasia tahun 2025. Pada kali ini, saya ingin membahas hasil analisa dari jurnal Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk and Cybersecurity yang dibuat pada tahun 2019 oleh Boyko dan rekan-rekannya. Fokus pembahasan ini adalah peran sistem informasi dalam supply chain dan resiko cyber atau keamanan cyber yang ada di dalamnya. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada analisis penggunaan sistem informasi dalam supply chain management atau SCM, terutama untuk perusahaan dengan produksi yang multi komponen. Penelitian ini berfokus pada strategi efektif melalui identifikasi sumber ketidakpastian, sumber risiko, dan keamanan cyber. Dua hasil utama yang dihasilkan yaitu metode identifikasi dan prediksi risiko pemasokan dengan kondisi ketidakpastian dan situasi kompleks untuk pengamanan data dalam SCM. Selanjutnya, apa itu SCM? SCM sendiri mencakup pengaturan hingga distribusi produk ke konsumen dengan efisiensi biaya. Sistem informasi dalam SCM mengotomasi dan memanajemen semua tahap distribusi produk dan sudah dikenal sejak tahun 1988 yang hingga saat ini sudah berkembang banyak sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. SCM sendiri dapat meningkatkan permintaan pasar, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Berikutnya, bagaimana sistem informasi pada SCM? SCM sendiri mencakup 6 area utama, yaitu produksi, pasokan, lokasi, inventaris, gudang, transportasi, dan informasi. Supply chain management dapat menurunkan biaya operasional dan waktu proses perusahaan hingga 40% dan mempercepat waktu ke pasar hingga 30%. Internet sendiri sangat berperan besar dalam transformasi SCM menjadi jaringan online yang sangat kolaboratif dan fleksibel. Pada slide ini, terdapat jenis ancaman cyber yang beresiko terhadap sistem informasi supply chain management. Yang pertama, dari segi serangan web. Ada ancaman berupa Trojan, malware, potentially unwanted application atau PUA, dan kerentanan browser. Spyware sebagai PUA mencuri data pribadi atau data perusahaan dan mengurangi efektivitas keamanan perusahaan. Dan yang kedua, serangan dari segi layanan. Sebagai contoh, layanan DevOps atau DevOps Service. Layanan yang seringnya terbuka tanpa autentikasi dan memberi celah bagi hacker serta implementasi layanan tersebut yang kurang proper. Kemudian ada teknologi cloud atau penyimpanan online yang rawan disusupi oleh para hacker. Kemudian yang ketiga ada Internet of Things atau IoT atau yang sering kita sebut sebagai barang cerdas, smart device, yang sudah terkoneksi dengan internet namun tidak ada pembaruan keamanan. Yang terakhir adalah kesimpulan yang saya ambil dari jurnal tersebut, yaitu pentingnya sistem informasi untuk manajemen risiko rantai pasok atau supply chain yang sangat kompleks. Dan yang kedua, pemantauan secara real time, memastikan keamanan dan inventarisasi perangkat jaringan terus diperbarui seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan virus-virus atau perkembangan serangan cyber. Ketiga, perlindungan infrastruktur. Cloud dan IoT harus mendapatkan pengamanan ekstra
dikarenakan cloud atau IoT itu sangat rawan. Dan yang terakhir, transformasi digital. Harus disertai kebijakan keamanan cyber yang ketat dan konsisten demi menjaga keamanan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security pada Universitas Siber Asia. Terima kasih. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.